Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Fang, Ygritte, King Ain dan Tank, semua tim mereka aman dan sehat, hanya dua kelompok yang tidak memiliki pemimpin yang diserang. 039. Mungkinkah ia sengaja menyerang mereka yang bisa mengalahkannya? 039. Itu berarti itu adalah monster cerdas yang bisa melihat kelemahan lawan. Tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana. Aku tidak tahu siapa itu, tapi itu benar-benar menjengkelkan. Ada 4 kelompok prajurit yang tersisa. Jika Anda memasukkan diri Anda sendiri, itu dihitung sebagai 5 kelompok. 039. Karena dapat melihat melalui tindakan tentara, target selanjutnya juga jelas. 039. Memikirkan hal ini, Cheng Jinwu segera menyembunyikan tubuhnya. Bab 101 Bangsawan Iblis. Seong Jinwu, yang disembunyikan, segera tiba di dekat tempat tangki itu berada. Melompat jauh, Anda bisa melihat pasukan Warcraft yang terdiri dari beruang hitam yang mengeluarkan uap hitam dan orc raksasa dengan baju besi hitam. Tank itu berdiri di depan tim dan berjalan dengan angkuh. 039, target selanjutnya hanya bisa di sini. 039. Tank awalnya adalah pemimpin Ice Bear. Ketika dia masih hidup, dia menekan banyak prajurit bayangan sendirian. Bahkan sekarang, hanya sedikit tentara yang bisa bersaing dengannya. Tapi kali ini musuh bukanlah sesuatu yang bisa dihadapinya. Kapten dari kelompok lain, Raja Ain, Ygritte, dan Fang, berbeda darinya dalam hal level. Tidak peduli seberapa tinggi level tanknya, itu hanya level elit. Ygritte dan Raja Ain berada di level ksatria, dan Fang berada di level ksatria elit. Tank bukan tandingan prajurit lain. Karena kali ini musuh dapat melihat melalui titik lemah dan mengamati pergerakan para prajurit, target selanjutnya hanya ada di sini. Mari kita amati dulu. Seong Jinwu menyembunyikan napasnya sebanyak mungkin, menjaga jarak tertentu dari tentara monster dan bertindak bersama mereka. Bahkan tentara monster tidak menemukan Cheng Jinwu. Sudah berapa lama? Seong Jinwu, yang telah menunggu lama tanpa melihat musuh, bingung. 039. Apakah tebakan saya salah? 039. Mungkinkah para prajurit itu tidak beruntung dan kebetulan dikelilingi oleh sekelompok setan? Tepat ketika pikiran ini muncul di benaknya, Cheng Jinwu tiba-tiba menyipitkan matanya. 039. Kami datang. 039. Mungkin musuh menyembunyikan nafasnya, dan dia tidak memperhatikan pendekatan musuh sampai sekarang. Cheng Jinwu menutup matanya dan memusatkan persepsinya. Kemampuan sensorik yang telah berkembang banyak menyebar seperti radar, dan mulai mencari nafas dengan hati-hati. 039. Ada 4 orang di dekatnya, 20 tentara, dan 5 setan bersembunyi di bawah tanah. Setelah merasakan, Cheng Jinwu membuka matanya. Mari kita biarkan 5 setan berpura-pura mati di bawah tanah untuk sementara waktu dan bersihkan mereka. Diam-diam. Desir-desir-desir. Seong Jinwu menyembunyikan dirinya dan mendekati tempat tentara monster itu berada. Segera, dia melihat penampilan musuh. 039, menunggang kuda. Bum-bum-bum-bum satu persatu. 039, apakah kamu masih bersenjata lengkap? 039. Baik musuh maupun kuda yang ditungganginya memakai baju zirah. Ketika saya semakin dekat, saya melihat nama mereka. Pantas saja berbeda dengan monster telanjang lainnya, hanya dari namanya saja. Seorang bangsawan iblis dan 3 ksatria iblis. Karakter hitam besar yang tergantung di atas kepala sangat berbeda. Permusuhan yang kuat dapat dideteksi dari mereka. 039, para prajurit diserang oleh orang-orang itu, kan? Nafas yang kuat dan permusuhan yang kuat. Cheng Jinwu tetap tidak terlihat, mengamati situasi untuk sementara. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan. 039. Cheng Jinwu ingin melihat kekuatan dan gaya bertarung mereka dengan matanya sendiri. 039. Monster yang dapat menekan prajurit bayangan. 039. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai menantikannya. Seong Jinwu berdiri di antara prajurit monster dan iblis baru, mengawasi mereka dari jarak yang tidak akan mengganggu pertarungan. Mengaum. Tank melihat setan. Setan-setan itu mendekat dan turun dari kudanya. 039, kuda hanyalah alat gerak.
Cheng Jinwoo cukup tertarik di depan penonton. Setelah musuh naik ke atas panggung, para prajurit Warcraft yang tak tertahankan berteriak kegirangan dan menyerang lawan lebih dulu, sehingga kedua belah pihak memulai pertarungan sengit. Ho 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 ho. Tank itu bergegas keluar sebagai striker. Tank, yang mati-matian dengan merangkak, meluruskan tubuhnya yang tinggi di depan musuh. Jika musuh adalah manusia biasa, hanya merasakan paksaan yang dipancarkannya akan pingsan di tempat. Namun, setan-setan itu tidak tergerak. Setan tidak berkedip sampai tangki mengayunkan kaki depannya dengan keras. Memanggil. Cakar depan tank melambai di udara. Meski bertubuh besar, serangan tank ini cukup gesit. Tetapi, demon aristokrat yang dibidik oleh tank hanya sedikit menggerakkan tubuhnya sebelum melewati kaki depan tank. 039. 039. Cheng Jinwoo terkejut dengan ini. Pemandangan yang mencengangkan terus berlanjut. The Demon Aristokrat kemudian melompat dan membalikkan tubuhnya di udara, dan kemudian dia mengirim pistol di tangannya ke dada tank dalam satu gerakan. Swiss 1. Pukulan dengan kekuatan sihir langsung membuka lubang besar di dada tank. Kekuatan ledakan bisa dirasakan dari tubuh bangsawan iblis. Dan aksinya juga sangat bersih dan rapi. Cheng Jinwoo menyaksikan semua ini dengan penuh minat. 039, itu bukan monster biasa. 039. Selain para bangsawan iblis, ketiga ksatria di sekitarnya juga sangat aktif. Ini adalah pertempuran yang luar biasa. Tentara Warcraft bukanlah lawan mereka. Berbeda dengan iblis tingkat tinggi yang bertubuh besar dan mudah diburu, iblis dalam wujud manusia dengan mudah membinasakan para prajurit buas. 039, ternyata karena hal inilah prajurit sulit untuk respawn. Ekspresi Cheng Jinwoo sedikit menegang. Wuhu. Tentara monster terkena senjata dan pedang iblis satu demi satu, dan kecepatan terbunuh bahkan melebihi kecepatan kelahiran kembali. Cheng Jinwoo mengerutkan kening. Dia tahu bahwa sebelum nilai mananya habis, prajurit monster itu setara dengan tubuh undead. Bahkan jika nilai mana berkurang, mereka akan berubah menjadi bayangan dan kembali ke diri mereka sendiri. Meski begitu, menyaksikan prajuritnya dipukuli secara sepihak membuatnya tidak nyaman. Sama seperti sang adik yang tidak tahu di mana dia dipukuli dan lari pulang. Bagaimana sang kakak melihat suasana hati adiknya? 039, cukup. 039. Seong Jinwoo, yang tidak bisa melihatnya lagi, memanggil kembali para prajurit monster. Prajurit monster yang kembali menjadi bayangan kembali ke bayangan Seong Jinwoo. Prajurit monster yang tak tertahankan menghilang, dan para iblis saling memandang, lalu mengangguk, seolah merayakan kemenangan ketiga mereka. Pada saat ini, desir. Seong Jinwoo berjalan di antara mereka dan mengangkat tembus pandangnya. Sehat. Setan-setan itu terkejut dan segera menyerang setelah merasakan permusuhan Seong Jinwoo. Bang! Cheng Jinwoo merobohkan dua ksatria di kiri dan kanan dengan tinjunya, lalu meraih ksatria iblis yang tersisa dan menghancurkan mereka ke tanah. Klik! Retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah, dan pada saat yang sama, pesan sistem muncul. Ksatria iblis telah dieliminasi. Dapatkan 3.000 poin pengalaman. Pesan yang sama datang 3 kali. 1 pukulan pada satu waktu, dan dalam waktu kurang dari 1 detik, ketiga setan itu mati. 039. Orang-orang ini semua adalah sampah, dan orang di sana adalah sorotannya. 039. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Piace out and bye-bye.